kedua dari Best of Five Series. Victim Esports kali ini mereka harus belajar banyak dari kemampuan Siren Esports di game yang pertama tadi. Benar, siapakah yang bakal menjadi target ban untuk Victim sekarang? Karena JP. terlihat banget If-nya kuat untuk Siren. JP sih. Iya, mereka udah gak boleh ngelepas lagi. Juga Siren mereka udah kayak jauh lebih tenang sekarang. Dan yes, langsung dibuang. Udah itu harus respect banget Harus YP-nya. banget, harus Sebenarnya masalah kalau ngamanin Estes, mereka masih banyak yang kebuka. Ngamanin Bruno masih ada Granger. Betul. YP-nya masalahnya artileri kayak gitu. Jadi kalau misal mereka masih mau pakai adanya Bruno dengan Estes, Bruno Angela, Bruno Rafaela, Parshain. Parshain aja ya. Parshain, kasih burst damage yang gede di late game. Chang'e-in sampingnya kalau bisa. Chang'e kalau nggak Chang'e kasih Cloud. Tapi concernnya kalau misalnya Cloud, ya gitu. Berat banget di early gamenya. Dia nggak punya damage, dia nggak punya apa-apa. Harus farming terlebih Betul sekali. dahulu. Tapi menarik loh, Ji. Tadi if-nya dari 10 itu belum pernah kalah loh sampai sekarang. 100%. 100% Oji. YP-nya. Iya, belum pernah kalah ternyata. Oh, karena tadi nggak pakai YP ya pas tumbang Heeh. sama ini game 2 nggak Belum, pakai YP. belum. Nggak pakai dia. Kan disimpan buat sekarang. Ternyata kebuka dulu dan ya Uranus buang oleh Victim, langsung respons cepat Alice juga. Karena tadi BMX dengan Alice-nya lumayan ya. Lumayan BMX. sakit tadi BMX dengan Alice. Tadi BMX juga gak ada main sama sekali loh. Yes, tapi BMX itu sebenarnya dia player mekanik tinggi. Heeh. Dia tuh justru kuat banget pakai player-player Cloud. Terus dia carry. Memang carry susah kan. Betul. Jadi dia menurut aku dia tuh player marksman hardcore. Hardcore. Yang ini ya, yang punya mekanik banyak ya. Mekaniknya tinggi-tinggi tuh dia BMX. Karena aku ngikutin BMX dari pas dia masih di Reka dulunya. Makanya aku bilang, dan BMX sama Fels ini dulu mantan tim. Junglernya tuh Fels. Iya, Bot lanernya si BMX. Dulu tuh keren. Kalau misalnya hero-nya Fels diambil, Link gitu-gitu. Itu di tim pecah utak gak sih? Apa? Bukan di tim pecah utak bukannya. Bukan, di Reka Oh, sekarang. di Reka. Oke, Terakhir oke. dia. Makanya aku bilang dia kayaknya, apakah dia trauma berada di Grand Final? Oh, Jai. Berat loh. Soalnya Ojai. Mental ya. iya, jadi Iya, mereka iya, harus betul, bener-bener lupain masa lalu mereka. Mereka fokus sama yang sekarang. Ya karena Oke. terkadang memang kalau jadi player kayak gitu loh, kayak kebawa juga kan. Iya, itu dia mood kan. Kayak kebawa, gue selalu gini, malah kejadian lagi. Iya, apalagi kejadian kalau lagi. sampai searching traumanya, ditonton traumanya, ya kan. Itu malah makin ke bawah jadi sugesti. Jadi Harus sugesti. lepaskan, relax-kan. Karena sekarang ya sekarang, kemarin ya kemarin. Wow, nice quotes. Ini Oji abis diapain sih jadi agak-agak Habis bijak dirukiah dikit. kayaknya. Langsung begini. Tapi Matilda dan juga Pakito di mana lagi duanya first Oh, pick Glacier, Victim really? Esports. Cepet banget dia ngebuka core-nya loh. Masih ada Johet. Ini seru sih ketika Victim nggak pernah takut untuk membuka juga dari core mereka. Dan berarti ada surprise di role lain nih. Ataukah dari supportnya, ataukah dari apanya. Ya apa yang mereka mau inginkan gitu loh dari Victim sendiri. Karena kalau kita lihat di match-match sebelumnya mereka prefer untuk ngamanin Johet dulu. Mungkin mereka lebih respect ke arah dari Jay dengan Grangernya dia. Meskipun memang untuk hari ini Grangernya Jay tadi bisa dikalahin gitu loh. Tapi oke, Granger kita anggap sudah pindah. Johetnya kebuka dan langsung diamankan untuk Siren. Masih ada satu lagi, masih ada Alice Uranus sudah dibuang. Siapa lagi yang bisa di-pick sama mereka? Itu masih di-ban sekarang. Disuruhin langsung. Alright. Amanin marksman duluan loh semuanya. Mahal. Aturan jangan ISS dulu. Makanya. Enggak, maksudnya ISS tapi di first pass ya. Jadi ISS oke, first pass tapi pick ketiga. Pick ketiga ya kan. Soalnya satunya ini lagi, bentar. Karena Siren mereka bisa ngambil kayak Baxia ya kan. No. Baxia nggak mungkin, bocor. Karena udah Rafaela. kelihatan Lunox-nya. Masih ada Rafaela, yes. Mungkin disimpan untuk Rafaela. Karena gini, mereka pakai Granger, lawan pakai Bruno, Rafaela. Di counter balik. Bahasa Jawanya reverse psychology. Aduh aku lupa tadi. Itu England, Ojai. Tadi kukira juga masih ada Angela. Ya, Angela. Iya. Nah, kalau kayak gini, Siren Esports kemungkinan besar udah tahu mereka punya satu buah hero yang bisa nge-counter semua. Langsung ya Lapo. Lapo ya udah pasti diambil dulu. Iya Lapo ya. Tapi ada satu lagi yang harusnya mereka keluarin. Apa Di pick terakhir ya. Apa? Digi-digi dong. Kenapa? Chow, counter Lunox, counter absorb damage-nya, Ya. itu ngurangin satu darkeningnya itu lumayan loh. Satu darkeningnya lumayan, apalagi
siapa namanya? Kalau misalnya ada Ten masuk itu Ten udah gak bisa diberhentiin. Gak ada 2 Dragon. Oke. Kalau mereka mau main Digi. Nah Victim bisa saja respect ke arah sana kalau misalnya Siren Esports punya potensial nge-ban ke arah Digi. Dengan CC yang banyak, gak ada yang tahu. Ya kan? Atau enggak malah Victimnya yang ngambil. Ngambil diginya. Iya, dipegang sama Onway. Bener gak? Bener. Cowoknya dipakai BMX, Pelaninya pakai Lunox, Granger udah pasti speechless. Dia pakai Digi, di Onway di depan. Oke, let's see. Kok Masih bisa ngedraft ya? Masih kerasukan apa ya? Ini Cornet ya? Oji habis di Rukia ya tadi ya. Iya kayaknya sih. Tapi dari Chang'e ban dari Victim sesuai yang tadi Oji juga bilang ya, sampingnya bisa main kayak di jarak jauh lagi dengan adanya Parsha, Chang'e itu bisa bagus banget, tapi dengan tiadanya Tamus yang lagi hotnya Hot-hotnya. untuk Victim Esports sampingnya akan apa nih? Oke, Cloud-nya di-ban dan itu tadi kalau kita lihat Chang'e-nya di-ban, Lunox-nya sudah diambil 2 hero terbaik dari 10. Yang cukup banyak dipakai sepanjang dari regular season sudah High dibuang. ground itu, high ground tuh. Ya, 3 dia biji high ground tuh. Parsha 3 sekarang biji sorry. mau ngebuang Parsha kah? Dia buang pasnya berarti Atau mati kayaknya. Kagura dah? Kagura, Para Parsha atau Kagura? Kagura. Matiin Kaguranya. Pasnya masih mending. Kagura itu buset. Bullshit. Kagura di tangan yang tepat, di orang tepat dan di waktu yang tepat. Burst damage-nya gede. Imunnya gede. Oke. Oke. Baik. Tapi ngelihat ini dari Victim Esports, apa yang akan mereka patahkan dari Siren? Ternyata Kaja. Kaja Azer. Kajanya Azer. Alright. Kajanya Azer. Tapi ada satu hero Azer yang masih kebuka. Dengan Apa tuh? SP. win rate paling tinggi. Wang. Wang. Alright. Ya, Azar masih punya one, masih ada Esmeralda sih di sini. Semeralda. Oh iya, masih ada. Tapi Esmeralda hari ini udah jarang banget sih, gak di-ban juga, gak di-pick juga. Kita masih belum tahu ya status Esmeralda sekarang seperti apa, hilang bagaikan asap. Ditelan Selendang dan Kagura. Bener gak? Oji. Bener gak? Aku sudah Iya. bilang, matikan Kaguranya. Tapi wise choice nggak ketika mereka lebih memilih untuk nge-ban Kaja daripada Nggak. Kaguranya? Enggak. Enggak sama sekali. Ini kajanya bisa di counter banyak Bude. Kajanya bisa ditendang sama Cho, kajanya bisa di burst sama Lunox, Iya. ya kan? Dan Kaja juga susah Nempel aja untuk susah, ada masuk ke Granger belakang, ya. bener. Dia Pasti susah buat mati. tangkap si Granger. Makanya aku bilang pasti mati di combo. Tapi kalau mereka ngelepas Kaguranya, wah. Ini sakit sih Kaguranya nanti, Sakit. apalagi kalau sampai kena one-one. Oke, Akai masih di shadow pick. Akai sih. Masih ya. Berat. Ingat di late game, YSS. Sin. Dengan adanya punya dia nanti possibility-nya tuh ada 3 item core-nya. BOD, Endless, DHS. Wah, bocor. Bocor pasti. Dijamin dari siapa namanya, Baxianya ngomong. Oke, dan last pick untuk Siren Esports. Last pick-nya, gold laner-nya. Ke arah gold laner ya. Iya, god laner-nya Azer. Azar Saya nggak bawa komputer saya lagi hari ini. ini. Komputer saya kemarin dia nge-cache-nya. Coba Lagi. saya lihat ya. Azar. Siapa yang bakal coba pakai? Masih ada Khalid kalau mau. Oh bentar. Ada Dengan kayak gini. Ah ya busa. ada Bensitar, enggak sih. Oh, kali. Khalid ya. Oh tukeran Bart. Hayabusa. Hai. Hayabusa. Hayabusa. Enggak mau Khalid. Hayabusa. Oh, Ranger Hayabusa. Hari ini kerasukan apa sih Oji ya? Masa ada support system. Cakep. Harus dapat support system emang udah doang yang mau. Ya. Wah. Beda ya. Teman-teman saya lagi berbunga-bunga. Oji. Oh listrik Gila. 9 soalnya. Ah iya. Listrik 9, Iya, jadi iya, semangat. iya, iya. Oke, game yang kedua nih. Akan ada win streak atau dipatahin? Kemungkinan besar bisa dipatahin. Gua setuju. Karena Kenapa? draft pick-nya victim kuat banget. Jujur. Betul. Strong. Tapi kalau victimnya terlalu agresif, hero-hero dari Siren ini malah yang bisa balikin keadaan. Oke, Bowo setuju dengan draft victim yang strong. Gua setuju karena mereka punya one-one juga nanti buat insurance di late game, yang sedangkan dibandingkan dengan Siren sendiri ya memang mereka punya disunci tapi cuma satu. Yang lainnya bakal bisa ngejar kalau masuk ke late game. Jadi mungkin ke arah late game-nya gue pegang victim. Akan Alright. seperti apa di sini di grand final game yang kedua dari Best of 3 series. Tentunya kalian masih ditemani oleh Ochi. Best of 5 ya ampun. Best of 5 budiku Apa- sayang. Kan aku belum selesai ngomong 3 tambah 2. Oh jadi 5? Iya. Opung makanya. Best of 3 plus 2 series. Jadi best of 5 series teman-teman. Lihat dia dari tim Siren dan juga Victim. Setelah kemenangan pertama sudah didapatkan oleh
tim Siren Siren. Esports. Oh my god, walaupun Omawa sekarang menggunakan skillnya Hilda, namanya combat ritual. Oh. Dia sedang meritual dulu, tapi Jay menuju ke arah Purple Buff. Dan Bude, di match sebelumnya, di match yang pertama, Jay terpressure seperti ini, persis banget. Dan Persis. dia bahkan dapat first blood dari Jay-nya. Karena memaksakan keadaan dan seperti yang udah aku bilang, jangan sampai lagi dan lagi dipaksa. Karena ganas Omawa banget is coming, Flicker telah digunakan. Sinting first blood didapatkan, Jay memilih untuk mundur dan kali ini dia lebih wise. Kali ini dia lebih wise, dia memilih untuk mundur sedikit, tapi dia tetap memaksakan ke arah Purple. Ya yang penting nggak kehilangan dirinya sendiri. Dia sabar aja untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu dan victim lebih meronggalkan lagi aktivitas early game mereka. Mereka kehilangan first blood-nya, On Mawe menjadi korban. Padahal Flicker udah digunakan tapi tidak sanggup. Di sisi lain ini Invis dan juga Sinting diudak-udak. Sinting lari ke tempat yang salah karena ada Rhea. Dan rupanya Gila. Sinting sampai komit dengan adanya Flicker. Masalahnya Rhea-nya jemput Bude, Rhea-nya jemput si Iya. Invis dan bahkan cutting minion Kabur. dilakukan oleh Rhea. Ditabrakkan begitu saja, gak ada flicker lagi. Invis masih punya ejector, dibuka, Revicer dan lihat damage terlalu besar. Rhea mengamuk dan bahkan gold di arah bottom lane. Turretnya udah dirampok sama Rhea di menit Edan. yang pertama. Itu sama mau serem banget dihabisin sih. juga sih sama ininya. Iya, udah cepet banget langsung masuk area depan dari Jektornya udah body dikeluarin. block. Invis Flicker masih bisa menyelamatkan diri. Rhea juga datang sebagai penyelamat. Backup yang sangat cepat tapi Sinting langsung mau coba untuk mengejar. Tidak bisa terlalu jauh. Invis pun selamat. Nih, Speechless save the day. Lihat langsung dari ke arah belakang. Yang sudah keluarkan dan ternyata execute. Berhasil mendapatkan 1 poin di foul play. Tapi dari tim victim juga walaupun mereka kehilangan cukup banyak yaitu Sinting di arah bawah, Baymax juga hilang tapi mereka ingin mengejar ketertinggalan mereka dengan mendapatkan turtle yang pertama. Kirain mereka alergi seafood, ternyata tidak ya. Berhasil mengangkat turtle terlebih dahulu. Tapi ternyata Speechless kali ini lebih diunggulkan harusnya daripada seorang Jay. Speechless sudah level 5, sedangkan Jay masih level 4. Tapi Edan loh, maksudnya awal kayak gini Siren dengan 3 poin killnya udah ngepet ini gold shield juga, networknya udah beda 2000-an. benar. Beda 2000. Temponya Siren yang gue suka. Mereka mainin tempo yang selalu cepat. Dimulai dari game yang pertama. Plus Wen ketemu dengan Hayabusa. Di lane itu udah sakit banget. Udah susah banget untuk Wen. Karena satu menang. gold turret di top dan lane-nya habis. Habis semuanya. Iya. Itu, Itu bahaya lebih banget. utuh dibandingkan satu turtle. Betul. Mainnya juga cepet banget, Brilliant Support juga dikeluarkan Invis begitu sekarang tapi Speechless dengan baiknya mengamankan poin kill untuk yang pertama. Yes, bener banget. Dengan Dead Sonata di depan muka, depan congor dari seorang Jawa yang sudah menghilangkan begitu saja. Speechless harus mendapatkan 1 buah purple-nya terlebih dahulu sebelum dia menuju ke arah top lane. Dan J mengkati minion bahkan Sinting terzoning. Perbedaan 1 level atas seorang Rhea ini nggak baik banget untuk seorang Baxia Budi Monster. Iya, Ditungguin gak tuh sama Rhea? Terus-terusan sih Sintingnya. Di-press habis-habisan, satu turret di bottom lane gak akan bisa di-defense. Dan Siren menghancurkan satu pertahanan dari tim victim. Mencoba melakukan hal yang sama, mirroring apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi dengan baiknya Acer, wow, nice juke. Tapi dengan ini berarti kayak victim ingin melakukan hal yang sama juga. Tapi ternyata lihat dengan adanya satu wedar kening membuat seorang siapa Fels tumbang di depan sana. Ngeri sih, ini ngeri banget. Victim gagal buat ngedapetin satu turret di area top lane. Mereka kehilangan satu membernya. Siren nggak bisa di-mirroring. Bahkan BMX segera come out. Dingin Overton belum keluar karena Keluar masih Rhea-nya. cooldown. Aegis sudah keluar, On My Way is coming. Ada duel terakhir dikeluarkan Rhea, tapi lihat Prime Fighters-nya dipegang di saat yang tepat. Dan sayang sekali memasangkan ke arah belakang. On My Way membaying time. Ini satu kerugian karena lihat di mid lane-nya. 2 player dari tim Victim Esports sudah siap untuk mendapatkan turret di area mid lane-nya. Ya, tapi kayaknya nggak akan bisa karena masih ada Gold Shield. Dan teman-teman dari Siren langsung merespon itu dengan sangat cepat. Tapi sayangnya Purple Buff dicolong. Jay kehilangan Purple Buff-nya. Mau tuker, dia mau tuker harusnya sama Turtle. Dia tuker sama Turtle, dia dapetin lagi purple ball dari seorang Speechless. Ini bakal menjadi sebuah keuntungan untuk Siren. Tapi kalau misalnya dari Siren J nggak dapetin purple dan nggak dapetin Turtle tadi, dia bakal kerugian. Lihat, ya kan? Langsung di standby kan? Langsung set Gila up. sih.
Dan harusnya udah ada Kagura datang. Nah, seperti yang udah aku bilang. Temponya cepet banget. Temponya cepat, kita lihat Brave Fighters-nya. Flicker ke arah belakang, menyelamatkan diri dari seorang On My Way dan Rhea. Kali ini memberikan luar biasa permainannya, langsung jatuh kill ke arah seorang Fels. Nggak ada squad shadow lagi. Ted, one final situation, melawan seorang Sinting. Dan berhasil ditumbangkan dengan satu buah piring tetangga dari seorang Sinting. Meanwhile, Ezra dapetin 1 poin, Fels di arah bottom lane. Udah, ini bukan permainan yang baik banget untuk victim. Di menit yang kelima, mereka terseok-seok. Mereka harus bangkit kembali karena ingat, BMX gak dikasih farming, gak ada top lane. Ya, Siren tahu betul keunggulan mereka. Mereka bisa memenangkan early game-nya dengan hero yang sudah memiliki damage dari awal. Hayabusa bisa ngacak-ngacak, ada Kagura juga. Lalu victim mereka butuh waktu untuk Speechless dan juga BMX, tapi dari top lane turret hilang. Speechless-nya bebas, hati-hati Armawes Kratul maut. Ada BMX di sana, untung 1000 untung Invis gak objektif gaming. Betul, tapi kalau lihat dari Siren-nya, top turret-nya sudah hilang sekarang. Iya, hilang semua, tier satunya hilang. Dan tier keduanya udah satu yang hilang, tersisa di area mid lane dan bottom lane. Semakin luas map dari Siren Esports. Oke, dan bahkan Sinting di arah bottom lane cuma bisa menabrak seorang Ezer. Dia juga udah gak bisa menahan semua damage yang diterima. Lihat Ezer, Sagratul Maut, God Shadow-nya digeser sedikit terlebih dahulu. Jay is coming, tapi Jay kayaknya gak mau terlalu terburu-buru. Dia kehilangan purple buff dan sepertinya dia mau coba untuk zoning ke arah top lane. Setup untuk Turtle, silakan Opung. Yes, dan kalau kita lihat ini ada duel 1v1 antara Ten dan juga Sinting yang berhasil dimenangkan oleh Baxia. Tapi itu tidak merubah keadaan, karena untuk dari segi support sistemnya sama-sama bisa ditumbangkan. Satu terus satu, Lunox-nya juga tumbang. Dan lihat lagi serangan yang dibangun oleh Siren, tempo permainan yang sangat-sangat cepat sekali. Tapi ternyata dibalikkan dengan Kristal dulu, batas Speechless-nya. 1 untuk 1 yang harus dikeluarkan. Tapi kali ini Sinting Sagratul Maut gagal didapatkan shadow kill. Dan bahkan ada satu cross popping yang tidak terlalu efektif beri Monster. Yes, hanya 1 tukar 1, tapi Siren mereka berhasil untuk mencolong purple buff-nya lagi. Pressure yang tak henti-hentinya mereka lakukan, lalu Turtle pun jadi bebas. Ketika mereka udah punya map control seperti ini enak ya, kemanapun mereka melangkah ya bebas. Tuh lihat tuh langsung 2 outpotion. Trauma po, salah lempar tuh. Oke, trauma dilempar. Iya, Tan sama Ezer ya. Langsung beli pot barengan gak sih? Tapi yang aku bilang, tadi 1 untuk 1 kenapa? Karena Crystal dari seorang On My Way, Sempak Yur berhasil dapet J. Tapi di sisi lain sayangnya, seorang Speechless di yang overturn. Jadi dia pun gak bisa ngapa-mana, menunggu cuma dead Sonata doang. Itu yang buat dia sedikit kewalahan di arah belakang sana. Ya, dan untuk Siren, untuk segi Hayabusa, damage juga udah dapet Hayabusanya. Bisa ngejuk kiri kanan. Purple buff, Purple buff-nya juga ditambah diambil. lagi turtle buff. Terus dia pakai execute. Sah. Nah, itu damage-nya kayak gini. Aku sayang sama kamu tapi maaf kita cuma teman. Mountain Shocker juga udah dibuka sehingga posisi dari tim Victim Esports sudah terbaca dari tim Siren. Mereka tinggal pelan-pelan tapi pasti momentum sudah mereka dapatkan. Snowball dari awal yang dimiliki oleh Siren ini yang harus diperhitungkan oleh tim Victim. Gimana caranya mereka bisa mematahkan snowball dari tim Siren? Benar, dan jangan sampai Victim bisa dapetin temponya dengan nge-drag game ini terlalu lama. Karena mereka punya one-one, mereka masih punya crossbow of tank pastinya. Oke. Dan juga ada Granger juga. Semuanya kayak strong gitu kan untuk para late. Tapi ternyata Kalau lihat di live arah game sana Yinga overturn dikeluarkan begitu saja. Brave Fighter juga seorang City Eagle Spirit dapatkan. Seorang Invis bakal ditukar tapi Flicker yang salah kali ini. On My Way. Tendangan yang salah, flickernya benar, tapi ternyata tendangan On My Way terlalu terburu-buru. Ke depan ya, Invis jadi selamat, dia juga punya flicker, masih bisa kabur dalam base. Tapi kabar baik untuk tim Victim, untuk Speechless khususnya adalah orange buff-nya berhasil diamankan. Tapi gimana halnya dengan Purple, ternyata tidak bisa untuk di-secure oleh tim Victim. Siren gak kasih napas, mereka selalu memperhitungkan apa yang bisa mereka dapatkan dari tim Victim. Yes, it's okay Bude, Purple-nya diambil, it's okay karena Granger hanya dependent dengan orange-nya. Mungkin bisa buat Fels gitu loh. Iya. Maksudnya kayak kan pasti ada keuntungannya kan untuk tim Victim. Tapi mereka pasti harus menukar itu dengan 1 atau 2 orang. Oh, Terlalu iya. kuat impact dari Siren Esports. Mau tidak mau dia relakan tapi Hunter Strike di menit yang ke-9 gak worth it banget. Boleh lihat itemnya sedikit gak Pak Produser? Fels udah COD Lighting Transcend sih, jadi sebenarnya udah punya damage ya dari tim Victim. Penasaran aja apaan item sebelum Hunter Strike-nya. Tadi ada Lord by Fruity Soulsroof yang telah di pop up. Yang dimana kita sudah lihat Siren Esports sudah standby dengan 5 playernya. Montek Soccer telah dibuka begitu saja. Dibalaskan keadaan. Unstoppable Force sudah tidak ada. Belum Ejector dikeluarkan.
pengen lihat sedikit itemnya. Bentar aja nanti setelah ini ya. Dan Lord sudah diamankan oleh Rhea dan Rhea memilih untuk mundur terlebih dahulu. Oke. Brute Force. Brute Force. Brute Force Nggak, item. sebelum Brute Force apa? Gak ada lagi? Sepatu. Oh Laptop. memang itu item kedua bener. Berarti memang dianya yang, oh ya oke Iya, thank you. Warrior Boots. Oh dianya yang gak well farm. Yes. Karena harusnya menit 9 dia udah punya Hunter Strike. Dan menuju ke arah Endless. Ternyata Harusnya. belum. Ya, itu endless tuh, mau ke endless tuh. Ya makanya harusnya kayak gitu. Oke, One juga udah jadi sih, ada Corrosion. Thank ada you di Pak Monitor Iki. Sword. Thank you so much. Thank you. Kaos kakinya udah di-upgrade ke Warrior Boots. Jadi yes, Wind of Nature pastinya untuk item selanjutnya bagi Wen. Tapi apakah mereka bisa menahan keganasan Siren sekarang? Iya, Ya. karena dengan datangnya Lord di area top lane, bawahnya juga di-push, tengahnya di-push, semuanya di-press. Ini 3 lane push dari tim Siren. Inhibitor mungkin bisa hilang satu sih. Inhibitornya kayaknya lebih hilang di arah mid lane sih dibandingkan arah top sama bawah. Karena lihat duanya udah standby dan mereka udah ngecicil Lordnya. Kali ini Invis mau nggak mau harus ngeluarin satu buah inisiasi. Lihat, inhibitor dicolek dan langsung hilang begitu saja. Meanwhile, masih ada super minion di arah top dan di arah bottom lane bersama dengan mid lane-nya. Bakal coba dipaksakan seperti yang udah aku bilang, kayaknya mereka bakal paksain di arah mid lane-nya. Tapi ternyata clear minion yang cepat dari tim Victim Esports menyelamatkan mereka dari hilangnya inhibitor turret. Ya untungnya mereka bisa nge-clearing minion, semua minionnya hilang. Jadi inhibitornya masih bisa selamat keduanya. Separoh-separoh aja. Di area bawah juga mereka dengan sigap tim victim nge-clearing, ngusir terlebih dahulu. Walaupun ada Azer yang berusaha suka tenaga untuk melakukan split push di area bawah. Bener banget. Tadi kalau misalnya aku kira ya, kalau midnya di clear-nya nggak berhasil, itu harusnya inhibitornya hilang. Inhibitornya yang harusnya hilang di mid. Soalnya dia udah ngasih semua ke atas, ngasih semua ke bawah, midnya pasti kopong. Tapi ternyata clearing minion yang cepat dari tim Victim Esports menyelamatkan satu buah inhibitor. Yes. Masih bisa bertahan tentunya dari tim victim. Cuma ini udah tercekek abis-abisan Way of Dragon lagi hanya untuk mengusir Invis. Kak Azer juga muncul karena belakang. Sangat sekali on point. Tapi di range situ Tennya malah sekarat. Dia berada di tengah-tengah kerumunan tim victim maju ke arah depan. Langsung ada Brave Fighter ke belakang. Satu hit terakhir diberhentikan pergerakannya. Dan bahkan Mega Kill didapatkan harus bertukar dengan 3 player dari tim Siren Esports. Dan kita bakal Sound Sinting. Ini adalah aksesori move yang dilakukan oleh tim Siren Esports ketika mereka sedang memegang tempo yang baik banget. Kehilangan 3 player di menit ke-12 itu bukan hal yang baik. Yes, karena kita boleh ingat lagi ada Speechless, ada Baymax yang akan sangat kuat di area late game-nya. Ketika mereka nge-drag game ini lebih lama lagi, jadi kemungkinan untuk comeback dari tim victim itu akan semakin besar. Betul, oke Defend Glaive juga jadi Fels. Bakal sakit banget, tadi kita sudah melihat ada Lightning Puncher, ada Clock of Destiny, dan tadi ada Divine Glaive. Belum lagi BMX, Wind of Nature sudah selesai untuk Wen. Jadi arsenal mereka, perlengkapan mereka untuk masuk ke arah dari late game sebenarnya sudah siap dari victim. Tinggal bagaimana cara mereka memposisikan diri mereka ketika melakukan team fight. Oke, tapi ingat di sini Rhea dan Invis gak boleh barbar seperti tadi. Mereka untungnya Rhea dapetin Speechless, kalau enggak itu bakal rugi bandar. Dan bisa di strike push minimal dapat inhibitor di arah mid lane ya. Udah pasti. Karena kan cuma hilang 1 Speechless. Sedangkan dari Siren mereka hilang 3. Betul. Dan itu udah pasti menjadi one strike push minimal dapat inhibitor dimanapun arahnya yang minion sedang berjalan. Immortality sekarang dimiliki oleh seorang On My Way. Bakal lebih struggle lagi. Dan dari para pemain tim Siren mereka harus jaga seorang Jay. Jay kalau bisa jangan sampai terlihat ke posisinya. Dan On My Way juga nggak boleh terlihat kalau dia mau pick off seorang Jay. Dan dari Siren mereka masih mempertahankan semua turret mereka di tier yang pertama. Oh dari segi item? Ya dari itemnya juga, item-item damage yang diperlukan oleh victim. Balik lagi mereka udah jadi semuanya, tinggal bagaimana mereka memposisikan dari Siren. Tempo yang cukup cepat, nah ini menarik sih kalau kita lihat dari item dari Siren Esports. Karena mereka lebih ke arah burst damage. Tak mungkin untuk Hayabusa itu bakal mengarah ke Melvic Roll. Oh, Melvic Roll ya. Buat yang terakhirnya, Wind of Nature juga udah ada buat Yisun Shin, tapi belum ada item dari segi Athena Shield. Untuk sama redam Lunox, setidaknya masih ada 1 hit yang bisa ditahan juga. Jadi agak berbahaya sih sebenarnya untuk Siren. Ini Lord yang kedua sudah hadir, tim Siren juga udah berkutat, tapi mereka kayak ingin memainkan laningnya terlebih dahulu. Hayabusa di area bawah, Azer nge-push biar ngedistract fokus dari tim victim. Oh dia komit. Lihat tuh, dia komit karena lihat udah datang semua. Bahkan Azer pun sudah dipanggil ke arah depan. Tinting sudah ngebuka vision dengan baik. Tapi ternyata ketika komitmen ini agak sedikit kurang baik kalau dipaksakan. Dia lebih memilih untuk mundur. Tadi itu kalau misalnya nggak di follow up deh. Bapak Sinting, itu di komit, percaya sama gue?
pancing-pancingan dari tim Siren juga mereka mainnya sangat sabar, tarik ulur dulu, melihat situasi. Kalau di sini ada 5 lawan 5 tentunya bukan pilihan yang baik untuk berperang di area Lord. Nanti kejadian lagi kayak di semifinal sebelumnya. Betul banget, berbahaya sekali. Yang tercuri Lordnya ya ketika dipaksakan ya, di match sebelum ini kan. Yes. Oke. Tapi kalau kita lihat memang dari Siren mereka selalu mengantarkan mininya untuk lewat sungai terlebih dahulu. Seperti yang sudah aku bilang, mereka bakal komen dan lihat Lord berhasil diamankan oleh seorang J. Udah ada pistol dari seorang Azir. Bahkan kali ini on my way seorang diri tertinggal, gak ada yang cover sama sekali. Ini bencana. Ketika Bapak Lordnya dapat, mereka harus kehilangan 1 orang pada bongkar. Yes. Fokus dari tim Victim terpecah ketika ada pergerakan yang sangat mengejutkan dari tim Siren Esports. Di cutting dari area bawahnya, dari area tengahnya. Semuanya diporak-porandakan. Victim juga mereka harus memikirkan karena udah tinggal inhibitor ya 3 lane-nya. Betul. Dan dengan bantuan Lord. Lordnya, ya kayaknya top bakal jadi milik untuk Siren sih. Karena untuk top ini tinggal half HP, inhibitornya bakal bisa ditabrak untuk Lordnya. Jadi tinggal defense-nya sekarang. Seluruh inhibitor kali ini terancam hilang bagi Victim. Mengerikan sekali di area bawah udah hilang 1, 2 di area atas kah? Yes, masih tersisa 1 lagi di area tengah, disablek aja langsung hilang. Revive setelah dikeluarkan begitu saja karena belakang sana dan bakal lihat. 2 terakhir kalau seorang C tidak dengan Restless. Karena malam damage, 1 hilang di bawah tengah 2. Ini bencana. Tersisa Velta juga seorang Gaspinsul bersama dengan seorang Babies. Menahan damage-nya. Siren Esports mendapatkan game yang kedua. Win streak didapatkan oleh Siren Esports di Grand Final Best of 5 Series. Ini membuktikan kalau